Dan kita kembali lagi. Halo tim Sambat, selamat datang di Sambat Podcast. Dan minggu ini minggu balap. Dan minggu ini akan ada balapan untuk MotoGP ya. Jadi untuk balapan motor, untuk balapan F1 nya, Formula One buat mobil itu istirahat dulu buat minggu ini, oke? Dan minggu ini balapan MotoGP untuk ronde kelima akan dilaksanakan di Le Mans di Prancis ya. Sudah menjadi tradisi ya buat MotoGP balik ke Le Mans ini, karena bisa dibilang salah satu sirkuit legendaris lah. Dan juga hampir tiap tahun MotoGP selalu balik ke Le Mans ya. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama lagi, gue jelasin sedikit tentang sirkuit Le Mans ya. Nah ini jadi sirkuitnya panjangnya itu kurang lebih 4,2 km ya. 4,2 km dengan total 5 kiri dan 9 kanan. Jadi sebenarnya totalnya itu adalah 14 tikungan. Di gambar kenapa tikungannya cuman dihitungnya 11? Karena kayaknya seperti ini nih, menurut pandangan gue dari gambar ini. Contoh tikungan 6. Tikungan 6 itu sebenarnya kan ada 2 tikungan, tapi kalau di Prancis, berdasarkan promotor di sana ya, tikungannya itu dihitung jadi satu ya, dihitung jadi satu. Kenapa gue juga rada bingung ya, soalnya gue cuma ngikutin berdasarkan track data asli dari Le Mans-nya itu sendiri. Begitu juga dengan tikungan 11. Tikungan 11 ini sebenarnya ada 2 tikungan ke kanan, namun dihitungnya jadi satu ya. Jadi total digambar 11 tikungan, tapi kalau sana berdasarkan aslinya itu ada total 14 tikungan ya. Oke, gue mulai aja langsung dari finish straight ya, seperti biasa garis lurus di startnya, kemudian menuju tikungan 1. Nah tikungan 1 itu tikungan serong ya, tikungan serong ke kanan. Jadi buat nikung, buat nyalip buat motor sedikit susah ya. Namanya itu adalah Dunlop curve. Curve-nya itu juga dibilang kenceng. Nah biasanya kalau motor mau menyalip itu mau dimulai dari tikungan 2. Oke, di tikungan 2 itu cocok buat nyalip. Nama tikungannya itu adalah Dunlop chicane. Jadi ada tikungan 2 sama tikungan 3 ya, Dunlop chicane. Kenapa namanya Dunlop? Karena setelah tikungan ketiga itu ada bukan spanduk sih lebih tepatnya ya. Oke lah, semacam spanduk besar gitu, bentuknya busur yang nutupin di bawahnya itu ada track bertuliskan Dunlop. Jadi Dunlop ini benar-benar bisa dibilang salah satu sponsor utama lah ya buat di balapan di Le Mans ini ya. Juga kan Dunlop itu merek ban ya, jadi cocok lah ya buat ditaruh di sirkuit ya. Nah kemudian menuju tikungan 4, tapi sebelum ada tikungan 4 itu ada sedikit tikungan ke arah kiri ya. Kalau kalian lihat setelah tikungan ketiga itu sebenarnya ada patahan dikit aja, sedikit patahan ke kiri. Nah itu dihitungnya sebagai tikungan juga sih sebenarnya ya. Kemudian habis itu menuju La Chapelle. La Chapelle ini U-turnnya itu agak sulit sebenarnya sih, karena habis tikungan 3 kan ada serongan ke kiri tadi yang gue bilang, itu turun memutari La Chapelle, terus agak naik lagi. Jadi habis turun naik lagi, udah kayak roller coaster ya. Kemudian habis itu menuju ke tikungan 5. Tikungan 5 itu U-turn juga ya, sama kayak tikungan 4 tadi. Tapi tikungan 5 ini U-turnnya nggak terlalu banget sih, masih agak melebar lah ya. Nama tikungannya itu tikungan Lemus, mungkin gitu ya cara ngomongnya ya. Kemudian menuju tikungan 6. Nah ini yang gue bilang tadi, yang tikungan 6 ini sebenarnya ada 2 tikungan tapi dihitungnya 1 ya. Oke, jadi tikungannya itu U-turnnya tapi dia bentuknya tuh N kebalik. Jadi habis
lurus dulu, berhenti, ngerem, kanan lagi ya. Namanya tuh garage first, nama tikungannya ya. Terus abis itu ada straight line ya. Apa tuh, jalan lurus lumayan panjang, ini cocok buat overtake ya sebelum tikungan yang ketujuh nih, karena abis ini gue akan langsung ke tikungan ketujuh dan tikungan ke-8. Nah tikungannya ini zigzag ya, 7 itu ke kiri, abis itu baru ke-8 ke belok kanan. Untuk overtake bisa dibilang cukup memungkinkan ya buat di tikungan nomor 7 ini ya, karena abis track lurus kan slipstream, terus late brake, langsung belok, bisa kemungkinan besar bisa ya. Untuk nama tikungan sendiri itu 78 itu ada Chemin aux Boeufs ya, nama Perancis ya. Nah habis tikungan ke-8 itu ada trek lurus lagi, cuman nggak terlalu panjang kok ini ya bedanya ya, menuju tikungan ke-9. Tikungan 9 itu belok kanan ya, belok kanan, kemudian belok ke kiri yaitu menuju ke tikungan 10. Nama tikungan ke-9 itu yaitu namanya S2 Garage Blue. Oke, kemudian menuju tikungan 11, habis belok kiri di tikungan ke-10 itu ada menuju tikungan ke-11. Nah tikungan ke-11 ini mirip seperti tikungan 6, bentuknya N. Oke, jadi kanan lagi. Oke, habis itu tikungan ke-11 namanya Record Demen. Kemudian habis tikungan 11 udah kelar, langsung finish line ya, langsung straight lagi, lurus lagi, balapan lagi. Oke, jadi itulah sekilas tentang sirkuit Le Mans ya 2021. Untuk layoutnya sendiri ya udah pasti sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk rekor sirkuitnya itu saat ini masih dipegang oleh Maverick Viñales ya, dengan catatan waktunya 1 menit 32 detik, 309. Nah tahun lalu MotoGP yang diadakan di Le Mans itu dalam keadaan trek basah ya, dengan kondisi trek basah, jadi kemungkinannya bakal ada agak-agak kesulitan, karena pertama itu suhunya dingin sekali waktu balapan tahun lalu ya, karena menjelang akhir tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkuit Le Mans itu bisa dibilang trek dengan memiliki tikungan yang tight ya, very tight, maksudnya sangat mepet sekali ya. Jadi untuk nikungannya juga lumayan susah sih sebenarnya kalau pada kondisi bas ya. Untuk sirkuitnya sendiri juga bisa dibilang untuk kelas MotoGP itu agak nggak terlalu lebar kalau gue bilang ya, jadi jaraknya itu agak tight lah ya, gue bilang ya, agak rapet untuk sekelas sirkuit ya. Namun bukan berarti nggak bisa overtake kita di sini, masih banyak ya spot-spot buat overtake ya. Nah tahun lalu itu dimenangkan oleh Daniele Petrucci ya, yang saat ini udah pindah di Tech 3 KTM. Waktu itu dia masih di Ducati. Dan juga tahun lalu itu menjadi saksi sejarah buat Alex Marquez ya, yang berhasil mendapatkan podium pertama dia di sini di Le Mans ya. Luar biasa sih. Juga emang Le Mans ini emang salah satu sirkuit yang memiliki memori ya, banyak memori juga. Tahun lalu juga zaman-zamannya Valentino Rossi di Ducati juga kan, tahun 2011-2012 pertarungan dengan Casey Stoner waktu itu ya, karena waktu itu Marquez belum ada ya.
Yang gue harapin sih dari Le Mans ini ya, semoga aja pertarungannya itu lebih sengit ya, lebih sengit kayak waktu itu Doha GP ya. Doha GP itu bisa dibilang pertarungannya sengit loh, soalnya motornya mepet semua. Kemudian menuju ke Portimao oke lah. Terus ada Jerez itu sebenarnya kasian juga sih si Fabio ya. Fabio itu kan mengalami gangguan pada lengannya, itu namanya ARPAM ya. ARPAM itu sebenarnya mimpi buruk semua pembalap ya MotoGP ya. Karena sekali udah kena itu sakitnya bukan main. Dan waktu itu pas di Jerez si Fabio itu balapan dengan kondisi tangannya sakit banget, makanya dia makin lama itu makin mundur karena nggak sambil nahan sakitnya. Dan itu posisinya itu udah bukan kayak lagi balapan lagi si Fabio itu, dia itu udah kayak riding San Mori lebih tepatnya. Jadi emang kondisinya tuh sakit tuh pasti tangannya, dan pasti dia kecewa. Semoga aja di Le Mans ya, Le Mans minggu ini sebagai pembalap Prancis bersama Johan Zarco juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik di Le Mans ya. Bahkan menjadi juara satu kemungkinan, atau enggak dua-duanya di podium kayak di Doha ya waktu itu ya. Oke, jadi gue sangat berharap buat pembalap Prancis ya. Luar biasa pembalap Prancis. Tahun-tahun ini dari 2019 malahan ya, semakin berkembang pembalapnya. Untuk Honda sih gue no comment ya, karena mereka tuh bisa dibilang masih masih kembangin, nyembuhin pembalapnya si Marc Marquez. Ya dia masih bukan minggu lalu pas si GP Jerez masih terasa tersakiti ya sama lukanya ya. Dan beban buat pembalap di Honda itu nggak mudah loh. Bisa dibilang kan Honda ada salah satu motor dengan pabrikan terkuat ya di motor ya, balapan motor. Pasti ekspektasinya buat Honda juga besar. Nah itu kadang-kadang yang membuat pembalap itu down sendiri ya. Contohnya Paul Espargaro, dia makin kesini makin ngerasain gimana stresnya jadi pembalap Honda ya. Dan semoga aja sih dia nggak keluar sih dari Honda, karena Honda itu bisa menjadi salah satu pembuktian buat Paul bahwa dia itu jago balapannya. Udah pasti jago lah, pembalap MotoGP itu semua jago. Tinggal buktiin aja motornya ini apakah bisa ngebantu si pembalapnya itu sendiri, oke? Iya. Untuk Yamaha, ekspektasi gue besar buat Fabio dan Viñales ya. Untuk Viñales sih gue nggak terlalu yakin ya, apakah dia bisa, tapi semoga aja bisa ya. Dan juga Morbidelli kemungkinan bakal tancap gas nih, walaupun motornya ya dia itu bisa dibilang agak beda dengan motor pabrikan yang lain, Yamaha yang lain ya. Dia itu spek A harusnya, kalau spek A itu sebenarnya harusnya bisa mengimbangi ya, semoga ya. Oke ya, selain Yamaha, Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins, aduh, 2 balapan terakhir dia jatuh. Nggak tahu nih apakah dia masih bisa ngejar buat kejuaraan dunia atau tidak ya. Buat Joan Mir, kemungkinan bisa jadi kayak tahun lalu, nyerangnya belakangan. Oke, musim-musim terakhir nyerangnya belakangan, siapa tahu ya. Oke, sebelum gue lupa gue akan sebutin dulu jadwal MotoGP ya buat minggu ini ya. Yang gue sebutinnya jadwal MotoGP aja. Moto3 sama Moto2 bisa dicek di webnya ya, atau mungkin ada yang punya aplikasinya. Jadi mulai hari Jumat 14 Mei ada FP1 dan FP2. FP1 itu dimulai dari 14.55 sampai 15.40.
Kemudian dilanjut dengan FP2 1910 sampai 1955. Kemudian hari Sabtunya tanggal 15 Mei MotoGP FP3 dimulai dari 14.55 sampai 15.40. Jadi sama ya. Sama seperti FP1. Kemudian MotoGP FP4 dimulai 18.30 sampai 19. Kemudian Q1 ya, Q1 dengan Q2 gua totalin aja langsung semua 19.10 sampai 19.50 ya. Jadi itu kualifikasinya ya. Minggu untuk balapannya sendiri itu pukul 7 malam 19.00. Oke. Pada hari Minggu pukul 16 Mei. Bukan pukul 16 Mei, tanggal 16 Mei 2021. Oke, jadi jangan lupa ya nonton yang buat fans MotoGP di Indonesia pasti banyak lah ya. Fans MotoGP. Jangan lupa nonton balapan MotoGP di Le Mans, Perancis tanggal 16 Mei 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sambil nunggu balapan MotoGP, ada baiknya juga kalian mungkin bisa menonton Moto3, Moto3 dan Moto2. Nggak kalah seru dari MotoGP, oke? Untuk itu gue kasih tahu waktunya ya, Moto3 15.05, Moto3 16.00 dan Moto2 17.20. Jadi ada waktu lah buat nonton ya sebelum MotoGP. Oke. Sekian dulu deh Sambat Podcast buat kali ini. Terima kasih tim Sambat yang udah nonton. Jangan lupa ya selalu like, comment, subscribe. Tapi yang paling penting enjoy, oke? Selamat menonton MotoGP. Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.